Di sebuah kota di wilayah selatan negara Cina, penduduk di sana sangat menyukai teh. Selain itu, mereka memiliki tipet atau figur tanah liat kecil yang dipelihara oleh beberapa peminum teh untuk keberuntungan. Kakek ini adalah Master Tipet, dialah yang menciptakan tokoh utama dan teman-temannya dalam kisah ini. Karakter ini bernama Tang, lalu yang itu si Xiang. Baru saja memperlihatkan karya seninya kepada istrinya, istri si kakek ini tiba-tiba terjatuh, sepertinya ia terkena serangan jantung. Go! Di tempat kedai minum teh, sang pemilik kedai memperlihatkan koleksi tipetnya kepada pengunjungnya. Ia menunjukkan keistimewaan setiap koleksinya itu, yang dimana beberapa dari koleksinya itu ada yang tahan air dan juga bisa berubah warna jika disiram air teh. Kecuali Ahtang, ia tidak bisa berubah warna. Dikarenakan si Ahtang adalah karya seni terakhir sang master, pemilik kedai menyimpannya walaupun ia dianggap tidak berguna. Pada malam hari atau saat tidak ada orang-orang, para tipet ini hidup dan mereka saling berinteraksi. Mereka saling melaporkan produktivitas disiram teh oleh pemilik atau pengunjung yang datang, dan pada hari itu, Pigiku cukup banyak mendapatkan cipratan teh dan yang paling banyak ialah si Progi. Mereka turut berbangga kepada si Progi karena telah memecahkan rekor sebelumnya. Sementara itu, Ahtang ia sama sekali tidak mendapat cipratan teh di setiap harinya. Setelah itu mereka mulai berbagi informasi yang mereka dapatkan. Si Kancil mendengar informasi bahwa ada tipet monyet tetangga sebelah yang hilang tanpa jejak. Diduga ia diculik atau dicuri oleh si The Place. Jika si The Place ini tidak menyukai warnanya, maka ia takkan segan menghancurkan korbannya. Ahtang malah mengagetkan dan menertawakan mereka karena ia tidak mempercayai rumor tentang si The Place. Para tipet bubar, sementara itu Ahtang berambisi untuk memperbaiki warnanya hingga terbawa mimpi. Sebuah robot berbentuk bola menggelinding dan loncat ke sana kemari hingga masuk ke kedai teh tempat tinggal Ahtang. Para tipet mengira itu adalah The Place. Saat bolanya terhenti, Ahtang dan teman-temannya memastikan bola itu. Dan tiba-tiba bola itu bergerak dan menjadi sebuah robot. Robot itu menyatakan bahwa dirinya berasal dari masa depan, tepatnya 3 tahun dari waktu sekarang. Ahtang menanyakan bagaimana ia bisa kemari dan si robot menunjukkan sebuah hologram berbentuk lubang cacing. Ahtang mengetes robot itu dengan menanyakan apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Dengan menganalisa area sekitar, si robot menyatakan bahwa sebentar lagi akan ada sesuatu yang lewat di atas langit dan benar saja, sebuah pesawat terbang melintasi langit itu. Merasa belum puas, Ahtang menanyakan kembali siapa yang akan datang ke kedai itu dan seperti apa orangnya. Si robot menyatakan akan ada orang yang berbaju merah dan berambut pirang serta ia membawa sebuah kejutan. Dengan percaya diri, Ahtang menyangkalnya bahwa yang akan datang adalah bosnya, dia botak dan paruh baya. Tanpa sepengetahuan si Ahtang, tukang pos membantu bosnya untuk membuka kunci dikarenakan si bos kesusahan karena barang yang ia bawa. Dan pada hari itu juga, Ahtang mendapat cipratan teh pertamanya. Serta para tipet terpukau dengan kemampuan si robot. Dikarenakan si robot tidak memiliki nama, Ahtang memberikannya nama dengan sebutan Xiaolai. Ahtang mengajukan pertanyaan pribadi kepada si robot tentang bagaimana cara membuat dirinya berubah warna. Merasa dirinya harus di-upgrade, Xiaolai berniat untuk pulang ke masa depan dan Ahtang ingin ikut dengannya untuk merubah warna. Si robot menunjukkan lubang cacing itu berada di atas kincir putar. Mereka pun memulai perjalanannya dan Piggy juga menyusul mereka. Setibanya di atas kincir putar, Ahtang dan Xiaolai mencoba berbagai cara untuk membuka lubang cacingnya. Dirasa Xiaolai datang dengan kecepatan tinggi, ia mencoba menerobos dengan kecepatan penuh dan hal itu mengakibatkan mereka terlontar sangat jauh hingga masuk ke sebuah pet shop. Mereka menceritakan semuanya kepada si nenek kura-kura. Si nenek menyarankan mereka untuk menemui seseorang yang bernama Treholman. Si nenek menuturkan setiap pertanyaan yang mereka ajukan semuanya akan dijawab oleh Treholman. Si nenek menunjukkan sebuah peta yang dimana mereka harus memulai perjalanannya masuk ke dalam sebuah selokan.
Akan tetapi, mereka harus berhati-hati karena selokan adalah wilayah si bandit The Place. Saat sedang menuruni tembok, Xiaolai terkendala dan ia terinjak oleh seorang kurir es krim dan mereka pun masuk ke dalam selokan dengan terpontang-panting. Hal itu membuat Ah Tang kesal kepada Xiaolai karena ia tidak bisa memegang pipa dengan benar. Tanpa sadar, Ah Tang mengatakan kalimat perintah dan Xiaolai menurutinya. Akan tetapi Xiaolai ini tidak suka diperintah oleh orang lain. Perjalanan pun berlanjut. Sambil berjalan, Ah Tang mengajari Xiaolai kungfu. Di tengah perjalanan, Ah Tang menemukan kristal salju dan ia memberikannya kepada Xiaolai. Xiaolai pun sangat menyukainya. Tiba-tiba, ada air bah yang membuat mereka terseret hingga tersesat. Piggy dengan buku kesayangannya menyusul masuk ke dalam sebuah selokan. Ah Tang dan Xiaolai dihadang oleh dua ekor tikus yang bernama Snaky dan Squeaky. Tadinya mereka berniat untuk meminta japren kepada Ah Tang, akan tetapi mereka menjadi berbaik hati untuk mengantar Ah Tang ke tempat tujuannya dengan jalan rahasia. Tanpa berburuk sangka, mereka pun mengikuti si tikus. Ah Tang dan Xiaolai dibawa ke sebuah tempat seperti kerajaan tikus yang ternyata itu adalah kerajaan si bandit The Place. Si Place mengetahui tentang Xiaolai dan ia menceritakan kejadian yang sebenarnya. Yang dimana Snaky dan Squeaky berusaha mencuri Xiaolai di Institut Penelitian Robot. Xiaolai adalah robot pintar yang disetting dengan waktu 3 tahun lebih cepat dari sekarang. Snaky dan Squeaky ini gagal mencuri Xiaolai karena kecerobohan mereka. Hal itu membuat Xiaolai menggelinding dan terpontang-panting hingga keluar gedung. Nah, si penjaga gedung ini adalah si kurir es dan ia dipecat bekerja di sana karena tak sengaja membuka pintu yang membuat Xiaolai bisa keluar gedung. Si The Place ingin menjadikan Xiaolai koleksinya, akan tetapi si Ah Tang tidak dianggap olehnya karena menurutnya ia adalah barang palsu. Xiaolai membela temannya itu. Dan The Place menunjukkan barang koleksinya yang menurutnya asli dan itu adalah si Xiang. Si Xiang ini tidak mengingat si Ah Tang meskipun mereka dibuat oleh orang yang sama. Saat Ah Tang akan dihancurkan, Xiaolai menolongnya dan ia menyelamatkan si Xiang. Mereka pun melarikan diri dari tempat itu, akan tetapi si Xiang berhasil ditangkap lagi. Ah Tang terjatuh ke dalam air dan Xiaolai pergi ke tempat asalnya setelah mendapat data dari The Place. Si The Place ini menyadari bahwa Xiaolai bisa menuruti perintah. Sesampainya di tempat asalnya, Xiaolai menanyakan tentang dirinya kepada sebuah robot komputer pintar. Xiaolai ini adalah robot rumahan dan ia dipasangi chip perintah suara untuk menuruti perintah. Selain itu, ia memiliki kecerdasan buatan. Xiaolai menunjukkan sesuatu yang menurutnya itu adalah lubang cacing. Setelah dicek, ternyata itu adalah bagian dari kincir putar akibat dari pengambilan gerakan. Si komputer ini menunjukkan atraksi para robot yang ada di sana dengan komandonya. Hal itu tidak disukai Xiaolai, ia pun pergi dan sang profesor pun membiarkannya pergi. Piggy juga tak luput diculik oleh para tikus. Saat Ah Tang sedang berusaha untuk berenang ke atas permukaan, tiba-tiba ada sesosok ikan yang mengagetkannya dan ia terjebak oleh sebuah kamera. Ah Tang berusaha menolongnya dan setelah ikan itu terbebas, si ikan membawa kawanannya menemui si Ah Tang. Si Ah Tang pun menanyakan tentang keberadaan si Treehole-Man dan ikan itu mengetahuinya. Si Piggy dibawa ke dalam istana si The Place dan ia diinterogasi oleh si tikus. Saat Ah Tang sudah ada di permukaan, ia kembali berhadapan dengan si tikus dan hal itu membuatnya terjatuh ke sebuah celah. Akan tetapi Xiaolai ada di sana dan menyelamatkan Ah Tang. Mereka pun bersama-sama melawan si tikus hingga si tikus dikalahkan mereka. Xiaolai menceritakan semuanya kepada Ah Tang bahwa ia bukan berasal dari masa depan. Dan sekarang mereka berharap kepada Treehole-Man untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Halangan dan rintangan telah mereka lewati hingga akhirnya mereka tiba di tempat Treehole-Man berada. Di sana banyak sekali para makhluk yang ingin bertemu Treehole-Man. Pada hari itu juga bertepatan hari ulang tahun Treehole-Man. Akan tetapi hanya akan ada satu orang yang beruntung untuk mengajukan pertanyaannya kepada Treehole-Man. Mereka harus melewati rintangan untuk bisa menemuinya. Xiaolai bertekad untuk mencobanya. Karena ia tak kunjung tiba, Ah Tang mencoba untuk menolongnya dan ternyata di balik tirai itu ada sejumlah kodok yang harus dilewati. Dengan gesitnya Ah Tang berhasil melewati para kodok dan berhasil menyelamatkan Xiaolai.
Mereka pun bisa berjumpa dengan Triholman dan ternyata si Triholman ini adalah sebuah komputer. Ahtang pun mencoba mengajukan pertanyaannya. Di sisi lain, Snaky dan Squeaky membuat gaduh para pengunjung dengan menyebutkan nama bosnya yaitu Flash. Para makhluk itu pun berhamburan dan mengakibatkan hancurnya tempat itu saat Ahtang belum menyelesaikan urusannya. Xiaolai tertimbun oleh reruntuhan itu. Dan tempat itu ternyata ada di rumah si kurir es krim. Si kurir mencoba memperbaiki Xiaolai dan si kurir ini adalah orang pintar yang terasingkan. Tiba-tiba ada sebuah paket datang untuk si kurir dan Ahtang membawa pergi Xiaolai yang belum tersadar atau masih loading. Ia membawanya ke tempat kincir putar. Si anak penjaga wahana bermain di sana dan tak sengaja mereka menyalakan kincir putar. Saat bersamaan Xiaolai juga tersadar. Ahtang berniat untuk menyelamatkan si Xiang, akan tetapi ia mematikan sistem Xiaolai karena ia tidak ingin Xiaolai dalam bahaya. Ahtang dibantu para ikan, mereka membuka pintu air yang mengarah ke istana si The Flash. Dan air itu menghancurkan istananya dan Ahtang berhasil menyelamatkan teman-temannya. Lagi-lagi Xiaolai datang menyelamatkan mereka dan Xiaolai ini dihidupkan oleh si penjaga wahana. Teman-teman Ahtang pun memuji Ahtang dan mereka berpamitan untuk pulang. Setelah itu mereka pergi ke rumah si kakek master, akan tetapi si Flash mengikuti mereka. Karena si Flash tahu kelemahan Xiaolai, si Flash memanfaatkan Xiaolai untuk melawan Ahtang. Saat hendak menyerangnya lagi, tiba-tiba chip perintah suaranya keluar dari dalam tubuh Xiaolai dan hal itu membuat Xiaolai bisa mengendalikan tubuhnya. Xiaolai menyerang Flash hingga ia terpental keluar. Si Flash ini masih hidup dan ia menarik tuas pembakaran yang dimana Ahtang dan temannya itu berada di sebuah tempat perapian dan api itu pun mulai membara. Dengan sekuat energinya Xiaolai mendobrak pintu besi dan ia pun berhasil, akan tetapi kaki si Ahtang berhasil digenggam si The Flash. Tarik-menarik pun mulai terjadi di antara mereka. Dikarenakan kondisinya sudah tidak memungkinkan, Ahtang memilih terbakar bersama si The Flash dan Xiaolai serta si Xiang, mereka terpental hingga keluar. Keesokan harinya si kakek terbangun, ia menemukan si Xiang dan Ahtang di dalam perapian. Ternyata si Ahtang ini belum sempurna dalam pembuatannya, setelah ia dibakar kini berubah warnanya menjadi putih meskipun itu bukan warna yang diinginkannya. Setelah itu mereka menghampiri Xiaolai yang hancur berantakan. Dan pada akhirnya Xiaolai ini tinggal bersama si kurir yang membantunya memperbaiki para robot yang rusak. Film ini mengajarkan bahwa masa depan yang sesungguhnya adalah saat ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.